Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Palembang Info. Balik lagi di Cinduk, cerita inspiratif dulur kita. Nah, kemarin kita ngobrol sama Ayu cantik di wong Palembang. Hari ini kita bakal ngobrol dengan yang ganteng-ganteng. Mungkin kawan lah, tidak asing lagi dengan kando kita sih kok ini, ya warga Palembang Info. Langsung baik kita sebut, ada Kak Mas Agus Saiful Fadli. Selamat sore, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Siap, siap Dek. Ini saya panggil lo Kak Fadli be, Kak Boleh, Kak Saiful juga boleh, Kak Fadli. Payo kita panggil Kak Fadli be kalau enggak biar ini. Kak Fadli, apa kabar? Jadi Kak. Alhamdulillah. Dari mana tadi Kak? Dari kantor? Dari kantor. Jadi memang sengaja habis kegiatan karena setiap hari Senin ini kita ada hari aspirasi. Nah, jadi setelah menerima hari aspirasi langsung memenuhi undangan dari Palembang Info. Luar biasa. Oh, jadi setiap Senin ada hari aspirasi? Iya, betul. Nah, warga Palembang Info kalau yang belum tahu, Kak Saiful Fadli ini adalah Wakil Ketua Komisi 5 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Benar, Kak? Siap. Nah, Kak, wong mungkin banyak belum tahu, siapa sih Kak Saiful Fadli? Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, siapa kok tiba-tiba lah ada nyalon, gitu, atau tiba-tiba lah duduk di kursi anggota DPRD gitu kan, luar biasa kan. Nah, Kak yang nak tanya ke cak mana masa muda Kak nih Kak, pacak sampai ke posisi yang sekarang? Iya. Jadi kalau kembali ke kilas balik ya, Ki ya. Memang sejak zaman SD, SMP dan SMA ini dulunya aktif di organisasi. Jadi dulu SD itu karena dulu mama ini ngajar di sekolah, jadi kami dilatih untuk jadi pemimpin itu. Setiap ada Senin diminta jadi pemimpin upacara. Mas SD? Mas SD. Nah, jadi alhamdulillah dari situ belajar terus sampai SMP jadi ketua OSIS. Dan parahnya sampai 2 periode ketua OSIS, kelas 3 jadi ketua OSIS juga. Nah, jarang-jarang ketua OSIS 2 periode. Ini kan pas sekolah biasa kan 1 periode. Selesai. Benar. 2 periode. 2 periode. Nah. Di SMP ketua OSIS, SMA ketua ROHIS, ketua MPK OSIS. Lanjut ke kuliah juga aktif di organisasi ya, baik BEM. Dulu kami zamannya Senat Mahasiswa. Mahasiswa Unsri ya? Unsri. Lalu baru ke organisasi ekstra di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Wah, berarti itu. Nah, jadi dari situ belajar berorganisasi dan alhamdulillah laboratorium ya selama belajar itu hari ini baru dipraktekkan. Wah, luar biasa. Berarti tidak lepas dari pengalaman pas kuliah. Ya. Pas dari SD malah ya. Nah, Kak Ipul tadi ketua MPK Kak. Betul. Aku juga Kak pas SMA kan. Nah, kor. Siapa tahu rezeki sambung. Amin. Nian. Iya, ketua MPK, ketua OSIS 2 periode pula, banyak apa eksternal. Kak pas mahasiswa dulu kan berarti ngerasa ya zaman-zaman ini Kak, tahun-tahun 98 berarti Kak. Ya, jadi pas nih tamat kuliah, tamat SMA tahun 98. Jadi pas orang rame-rame lagi demo. Lagi pas kami nak masuk kuliah, tapi alhamdulillah waktu itu karena dapat jalur prestasi Ki. Jadi tidak melok ngantri daftar. Jadi alhamdulillah sudah keterima lewat jalur penelusuran minat dan prestasi di Teknik Pertambangan Unsri. Saat itu kawan-kawan yang daftar kuliah itu ramenya ngapa? Karena banyak yang demo juga. Ya tahun 98 itu. Nah, tapi kami sebagai mahasiswa baru ya cukup menyaksikan ya cak mana heroismenya mahasiswa tahun 98 itu. Seperti itu. Jujur Kak, mana aku belum ngerasa ke 98 karena aku baru lahir Kak tahun 98. Masih muda ya. Kakak lah ini ya lah belok demo menyaksikan. Aku baru lahir Kak. Nah, kalau itu berarti Kak biasa aktivis ini kan banyak organisasinya. Banyak organisasi-organisasi. Selain tadi organisasi kampus tadi Kak, akan organisasi apa lagi Kak? Iya, kali kalau di internal kampus ya dulu ada namanya Permata, Persatuan Mahasiswa Tambang. Karena kebetulan kami mahasiswa tambang, jadi dimasukkan ya secara otomatis organisasi di jurusan seperti itu. Nah, di eksternal setelah tamat kuliah ya kan juga di organisasi tangan atas komunitas
ya yang tergabung di dalam tangan di atas TDA kami TDA. nyebutnya TDA. Jadi alhamdulillah di sini berkumpul anak-anak muda ya yang dia punya usaha, yang belum punya usaha ya, dan dia sebagai amfibi. Nah, kalau amfibi itu kan di dua alam ya. Dia masih begawe tapi dia juga pengen berusaha. Ya, artinya pengen punya usaha. Nah, ini kolaborasi yang luar biasa. Di anak-anak muda yang dia punya usaha tapi dia bisa berbagi ya. Jadi kuncinya itu berbagi, tidak menunggu harus kaya. Berbagi jadi tidak harus menunggu kaya. betul. Jadi kita belajar dari TDA itu yang di-sharingkan oleh mentor-mentor kita pada saat itu. Nah, TDA itu kalau salah Kak jadi ketuanya juga kan? Siap. Kak boleh share Kak, mana cara Kak jadi ketua TDA? Ini kan mungkin puluhan atau ratusan Kak yang ikut TDA nih. Pas zaman Kak. Kalau Kak jadi Iya. ketua ini mana ceritanya? Jadi kebetulan waktu itu kakak tamat kuliah ini langsung belajar wirausaha. Jadi alhamdulillah usaha properti, dan tahun 2010 melok kompetisi wirausaha muda dan terpilih menjadi wirausaha muda salah satu bank ya, UMM ya, dan juara nasional. Juara nasional. Juara nasional. Nah, dari situ mewakili Sumsel kan? mewakili Sumsel. Luar biasa. Jadi dari situ mungkin kawan-kawan dari Jakarta ya melihat ini ada anak-anak muda di Palembang ya yang bisa diajak untuk mengembangkan organisasi TDA ini. Nah, maka kami diajak. Tapi sebelumnya memang sudah ada TDA di sini, cuman belum terlalu aktif. Nah, maka di zaman kami ya dinisbatkan di TDA yang pertama akhirnya seperti itu. Dan gelaran kami yang menurut kami cukup menarik saat itu, kami menggelar pesta wirausaha. Pesta wirausaha. Ya, tangan di atas, dan alhamdulillah pesertanya membludak. Juga sponsornya banyak ya, dan ini cukup sukses alhamdulillah waktu itu. Berarti itu di tahun 2000 berapa? 2000 waktu 12. itu ya 2012 2013 ya. Oke. Nah, Kak, tadi kebetulan aku tadi baru dari salah satu SMA lah ya, Ya. tentang organisasi Kak. Siap. Ada pertanyaan kayak ini Kak. Kak, cak mana caronyo kalau organisasi kita tuh dak kate yang nak melo, dak kate yang dak kate yang keinginan. Nah, mungkin ini akan aku tanyakan ke Kak Fadli juga selaku ketua TDA, mungkin yang waktu itu belum banyak yang tahu Kak. Berarti kan sebuah wadah baru gitu. Nah, cak mana cara Kak memperkenalkan ini Kak ke Iya. masyarakat Kak? Betul. Salah satunya kita lewat event tadi. Jadi pintu masuknya di pesta wirausaha salah satunya. Jadi kita pada saat itu menjalin kerjasama dengan media ya, dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kita masuk juga ke sekolah-sekolah. Jadi mengenalkan bahwa ini ada komunitas bagus untuk anak-anak muda, dan juga tidak terbatas umur sebetulnya. Karena orang-orang lanjut usia pun boleh masuk di TDA seperti itu. Tidak ada minimal, tidak ada maksimal berarti. Betul. Nah, jadi kami alhamdulillah masuknya saat itu lewat pesta wirausaha itu, dan ini menjadi daya tarik ya bagi anak-anak muda yang pengen tahu apa itu TDA, yang pengen belajar wirausaha, dan tentu orang-orang yang kepengen mengembangkan bisnisnya, karena di sini ada linkage, sinergi antara tadi orang yang sudah punya usaha dengan orang yang akan berusaha dengan orang yang masih bekerja. Nah, ini luar biasa kolaborasinya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan aku selanjutnya gini Kak. Seorang mahasiswa tambang, ya kan, sangat jarang yang berwirausaha kan? Iya. Nah, Kakak apa yang mendorong Kakak untuk wirausaha apa Kak? Iya, menarik ini. Karena jarang loh. Tapi Ki, sebetulnya tambang itu kan batu bara yang diolah ya. Nah, usaha kakak ini properti batu bata. Batu bata. Jadi sama-sama batu. Kuliahnya nggak usah batu bara. Gawainya ngurusin batu bata. Nah, jadi gini, alhamdulillah jiwa wirausaha atau pedagang ini, karena kakak ini kan salah satu kelahiran Palembang dengan Mas Agus ya. Nah, zaman dulu masih ada gelar-gelar ya. Kalau sekarang nggak laku lagi ya. Jadi mungkin Yai dulu hobi berdagang. Nah, gennya tuh nurun jadi ya. Jadi alhamdulillah sejak SD ini suka jualan. Ya, jadi jualan pempek, bahkan SMP jualan ciki, nitip ke pempek di kantin. Nah, ini terbawa-bawa sampai kuliah. Nah, yang uniknya kami di Unsri itu, terusnya di Teknik Tambang, ini cuman 10 ya anak-anak Palembang, selebihnya dari luar kota.
Nah, jadi aku ngeliat ini ada potensi bisnis di situ. Nah, apa misalnya? Fotokopian salah satunya. Jadi mereka ini kan nginep di ngekos di Indralaya, sedangkan kami balik ke Palembang. Nah, jadi setiap ada dosen yang nyuruh motokopi, nah, aku selalu ngelis duluan. Ayo, siapa yang nak motokopi? Nah, alhamdulillah, ya kan dari situ, ya lumayan lah bebas ongkos. Nah, jadi otak bisnisnya jalan waktu itu ya. Nah, dari situ terus berkembang. Jadi aku berpikir mungkin inilah ya yang menjadi salah satu pesan dulu ketika masih sekolah SMA. Ada peristiwa yang cukup menjadi moment of truth. Nah, apa dia ini? Ketika kelas 3 mengambil bimbel di salah satu bimbel di kota Palembang, kan orang tua kakak kan guru ya. Guru. Jadi guru yang benar-benar ngajar nian ya, honor. Jadi kami cuma punya motor saat itu. Nah, kakak dijemput dipakai motor, dan suatu hari malam dijemput balik kursus, hujan. Jadi hujan-hujan, menyusuri jalanan, yang hujan-hujan balik ke rumah, dan saat itu kakak peluk ya almarhum papa dan nangis. Ya, aku sampaikan, niatkan, Pak, insya Allah mudah-mudahan suatu hari kita tidak akan kehujanan lagi. Aku kepengen buat papa dengan mama juga kalau bisa menikmati ya kerja keras aku suatu saat nanti begitu. Nah, alhamdulillah itu jadi sebuah moment of truth ya, semangat yang luar biasa sehingga kakak berniat untuk menjadi orang kaya saat itu. Makanya kenapa kemudian ngambil teknik pertambangan tadi, karena ketika ditanya guru, aku ngobrol sama ibu guru, apa Bu jurusan yang bisa cepat kaya? Oh, ada katanya. Salah satunya waktu itu teknik sipil, arsitek, atau teknik tambang. Nah, ngapa? Rata-rata anak-anak tambang itu begawinya di Pertamina, begawinya di tambang batubara. Nah, itu duitnya banyak katanya kan. Nah, itu motivasinya. Jadi akhirnya mengambil jurusan itu. Karena cuman sepintas kepengen kaya saat itu. Ngapa pengen kaya? Karena pengen bahagiakan orang tua. Pengen bahagiakan orang tua. Nah, dari situ ketika saya masuk di tambang, saya terus berpikir kalau aku begawi mungkin lama jadi kayonya. Nah, setelah aku baca buku salah satunya Robert Kiyosaki ya kan, tentang cash flow kuadran, dan juga belajar dari ada beberapa pengusaha-pengusaha ya, belajar kisah sukses mereka, dan ternyata jalan untuk cepat kaya itu adalah dengan berusaha. Dengan berusaha. Nah, jadi wirausaha adalah pilihannya. Maka alhamdulillah tamat kuliah, kakak memilih untuk tidak mengambil ijazah kuliah. Jadi tidak diambil? Jadi ijazah kuliah tidak diambil. Sampai sekarang nggak? Tahun 2010 baru diambil. Ngapa? Tamat kuliah 2004 Ki. 2010 baru diambil. Woi, untung masih ada kan? Itu kan 6 tahun. Jadi dosen. Nah, masih ada budak ini. Karena saat itu 2010 ada kompetisi wirausaha yang mensyaratkan harus ada sarjananya. Yang ke Jakarta kan? Yes, betul. Jadi itu sejarahnya. Berarti ingin kaya. Yes. Kak, pasti sebelum mulai usaha itu kayak pasti ada ketakutan kan? Ya, benar. Aku di kampus itu kebetulan dapat mata kuliah kewirausahaan. Ku tanya, Kak, ngapo kalian ini kok sedikit yang mau berwirausaha? Rata-rata mereka menjawab, aku takut, Kak. Takut rugi, takut gagal. Betul. Nah, pada saat itu kakak takut gak? Padahal kakak mulai usaha waktu itu dengan modal 30 juta, Kak. Iya, benar. Aku dengar cuma modal 30 juta sampai luar biasa. Sekarang. Nah, itu cak mana Kak mengatasi itu, Kak? Iya, jadi modal ketakutan itu pasti ada ya, karena setiap kita fitrahnya adalah ketika dihadapkan dengan sesuatu yang baru pasti ada sebuah tanda tanya di dalam otak, dalam alam bawah sadar kita, benar tidak, gagal tidak, seperti itu hal yang fitrah. Tapi ternyata kekuatan dari moment of truth tadi itu yang mengalahkan semua ketakutan tadi. Jadi ada momen di mana tadi yang kakak sampaikan tadi ketika SMA itu, ini yang bahasanya ya, membuat hilang segala ketakutan ya, mematikan segala rasa malu ya, karena ada sebuah semangat dalam diri, ada sebuah moment of truth tadi ya, momen kebangkitan dalam diri, dan itu yang mengalahkan mindset gagal yang ada dalam diri kita. Nah, jadi untuk Sobat Cindo ya di Manobah ya, jadi kalau bisa kita mencari sebuah
moment of truth dalam diri kita cari di mana itu yang bisa mengalahkan rasa takut dalam diri kita, dan ini akan muncul sebuah keberanian ya, dan ini harus dari dalam diri kita ya, bukan dari dorongan dari luar, tapi harus muncul dari dalam diri kita. Oke, berarti jangan takut kawan-kawan nih. Ketakutan pasti ada, tapi cari momen yang menjadikan ketakutan kita itu berubah menjadi ini kayak ambisi besar kayak untuk berusaha gitu. Betul. Kan. Nah, Kak Saipul ini kawan-kawan lama berwirausaha. Salah satu dengan properti ya. Yes. Properti apa Sehati ya? Ya, dulu Sehati Properti ya, sudah kita tutup ya. Sekarang masih sekarang kita berganti perusahaan Nirwana. Nirwana, tapi masih di bidang properti kan? Di bidang properti. Itu dari awal tuh memang bangunan dari awal atau? Jadi kalau dari awal kita tidak kasih duit, maka waktu itu kita hanya jualan brosur. Jual brosur. Jadi bisnisnya waktu itu hanya mulai dengan renovasi rumah, dan konsumen pertama itu adalah orang terdekat kita. Nah, inilah beda puluh dari tambang tadi lah, yang batu bata tadi kan. Jadi konsumen jadi awalnya nyebar brosur untuk renovasi rumah. Betul. Masang iklan di koran, iklan itu harganya cuma 500.000, iklan baris boleh. Nah, ada nomor telepon di situ, dan menyebarkan brosur. Jadi alhamdulillah di antara umpan yang dipasang ada yang nyangkut. Nah, salah satunya tadi orang-orang terdekat. Siapa itu? Dosen tambang itu sendiri. Dosen tambang. Karena ini Ki, bisnis itu kan kepercayaan. Ketika kita pertama kali bisnis, mungkin lo nggak percaya. Wah, ada kita nak minta bangun ke budak ini. Siapa nian? Nah, belum ada track recordnya segala macam. Maka kita harus membuktikan dulu dengan orang terdekat yang tahu sama kita. Nah, salah satunya adalah saya melihat yang berpotensi adalah orang terdekat itu dosen. Ya, karena mungkin mereka tahu siapa kita ketika di kampus dan bagaimana integritas kita ketika kita menawarkan bahwa kita ada usaha renovasi dan bangun rumah. Nah, ada yang alhamdulillah dosen yang bersedia untuk kami bangunkan begitu. Oh, dari awal dari situ. Siap. Sehingga berkembanglah sampai dengan sekarang gitu. Insyaallah. Jadi pengusaha juga Kak Fadli nih kawan, pengusaha properti ya. Nah, warga Palembang Info nanti seperti biasa kalau ada nak bertanya sama Kak Saipul, ayo langsung tanya ke me. Agi langsung jawab sama Kak Saipul. Agi dibantu sama admin Palembang Info Agi untuk share ya admin ya. Oke. Nah, tadi itu bercerita perjalanan karir ya. Siap. Ya, dari SD malahan memimpin upacara tadi sampai komunitas sampai usaha properti tadi. Nah, kawan-kawan menjingok bajunya Kak Saipul ini agak-agak ngeri kawan-kawan. Ngeri. Pak di kapas ini ya. ini karena dari serap aspirasi tadi itu. Nah, mungkin kalian mau join Kak Saipul Fadli ini wakil ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, aku pun lagi caknya banyak tanya tentang Komisi 5 nih. Mak mano jadi Kak awal ceritanya Kak dari apa tadi wong organisator ya komunitas. Jadi tiba-tiba masuk dunia politik ya. Jadi jadi apa? Batu ke batu bata tadi ke properti masuk ke politik. Iya. Nah, kira-kira mak mano Kak awalnya Kak terjun ke sini. Iya. Jadi menarik ya Ki. Inilah namanya perjalanan hidup ya. Jadi alhamdulillah setelah 2010 itu usaha properti dan diapresiasi ya menjadi salah satu juara nasional. Ini menjadi motivasi bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu harus betul-betul maksimal ya, harus fokus sehingga ada sebuah apresiasi ya, yang tadi apresiasi dari salah satu bank yang menisbatkan menjadi juara nasional. Nah, balik lagi ke setelah wirausaha itu, kemudian kami ditawari untuk masuk ya sebagai calon legislatif, dan ya saat itu tentu kita kan belum ada pengalaman ya, dan di 2014 ya pertama kali di DPRD provinsi ya, dan kenapa kemudian kami masuk ke dalam situ, prinsipnya pada saat itu kakak melihat bahwa anak-anak muda ini dia harus memiliki sense of belongs ya. Jadi ketika tadi kita sudah melihat bahwa di dunia usaha ini banyak kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Di dunia usaha ini
butuh orang-orang yang apa namanya tahu tentang kebijakan yang berpihak dengan para pengusaha, ya, tahu dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Nah, kemudian saya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik itu, dan ketika bertarung sebagai pendatang baru tentu banyak hambatan, gitu kan, banyak hambatan. Dan alhamdulillah qodratullah, ya, Allah memberikan amanah ini pada saat usia 33 tahun sudah masuk di periode pertama di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 2014 itu ya? Betul. Nah, aku yang menarik tadi Kak, banyak hambatan, pasti banyak juga siapa? Bahasa Palembang, siapa wong ini tiba-tiba nyale kan awak masih muda kan, itu kita dengar kan di masyarakat. Nah, mana Kak cara Kak meyakinkan pendatang baru langsung terpilih? Cik itu nah, mungkin mana boleh di-share Kak? Mungkin dengan warga Palembang Info Kak. Jadi untuk warga Palembang Info, ya, jadi kami sampaikan bahwa memang untuk masuk ke dalam dunia baru itu, ya, kita memang harus kerja keras, ya. Menjadi pengusaha harus kerja keras, ya. Menjadi mahasiswa harus kerja keras, dan menjadi masuk ke dalam dunia politik juga harus kerja keras, begitu. Nah, modal dari organisasi sejak SD, SMP, SMA, kuliah tadi ini ternyata terpakai ketika kita masuk ke dalam dunia politik, begitu. Sehingga kita tidak menjadi politisi yang karbitan, ya, karena kita sudah sempat, ya, menyampaikan aspirasi mungkin di zaman mahasiswa, ya, ketika saya ketua organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim dulu, kami bersama kawan-kawan menggembok kantor DPRD, ya, karena saat itu provinsi kita gembok, ya. Posisi yang jadi saya berpikir bahwa anak-anak muda ini harus masuk ke dalam dunia politik seperti itu. Jadi apapun tantangannya, walaupun itu berat, ya, kita mulai. Nah, inilah yang kemudian saya bilang tadi bahwa ketika kita sekolah ini adalah dunia idealita dan setelahnya adalah realita. Ketika kita sekolah ini adalah laboratorium bagi kita. Nah, prakteknya adalah sekarang. Jadi silaturahim ke masyarakat, door to door. Kami door to door ke rumah-rumah. Kami data orang-orang yang siap untuk mendukung, ya. Dan mulai dari keluarga. Jadi keluarga terdekat. Artinya kita mencoba membuat silaturahim, ya, dengan menyusun daftar keluarga, teman-teman, ya, yang bisa kita ajak, kemudian merambat lagi ke orang tuanya, merambat lagi ke masyarakat sekitarnya, dan alhamdulillah, ya, hari ke hari kita silaturahim dan membuahkan hasil seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas periode pertama berada di komisi berapa? Jadi periode pertama dulu 2014 2 tahun setengah di komisi 3. 2 tahun setengah di komisi 3. 2 tahun setengahnya karena ada rolling pindah ke komisi 5 dan sampai sekarang ada di komisi 5. Komisi 5. Betul. Komisi 5 ini tentang kesejahteraan. Kesejahteraan. Nah, itu apakah memang passion Kak situ? Ya. Apa mana? Karena sekali lagi komisi 5 ini dia menangani urusan kalau bahasa kami mulai wong lahir sampai wong mati. Okay. Jadi komisi yang kering. Kalau komisi bahasa itu komisi pembangunan, ya, ngurusi pembangunan. Nah, jadi artinya passion, ya, sejak di zaman mahasiswa bahwa kita pengen memberikan kontribusi kebaikan, ya, kepada masyarakat, dan saya melihatnya ada di sini. Karena di sini ada bidang pendidikan, ya, ada bidang kesehatan, ada anak-anak muda juga, pemuda dan olahraga di sini. Kenapa? Karena dari sini banyak hal, ya, yang bisa kita lakukan dan bisa kita perjuangkan. Jadi kayak mana kita mengajak anak-anak muda, ya, lewat Dinas Pemuda dan Olahraga, misalnya untuk memiliki semangat, ya, membangun daerah. Sekarang alhamdulillah banyak anak-anak muda yang peduli dengan daerah. Kemudian dengan dinas sosial, bagaimana pembangunan bantuan-bantuan dari pemerintah ini tepat sasaran, dan kita di DPR itu mengawalnya. Juga dengan kesehatan, yang hari ini masyarakat sangat susah, dan banyak orang yang susah ketika mendapatkan akses kesehatan. Nah, maka dengan hadirnya kita di sini, ini mungkin salah satunya bisa membantu, ya, tugas pemerintah dan mengawal aspirasi masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk hidup sehat seperti itu. Oke, berarti itu tugas dari Komisi 5 itu? Salah satunya, betul. Nah, di 2019 Kak Fadli ini lumayan besar mendapatkan suara, 14
Ya, 14.700. 14.700 kawan-kawan. Ya. Kak, itu berarti mana cara Kak menggait suara sebanyak itu, Kak? Maksudnya hal apa yang Kakak lakukan gitu, selain mungkin periode pertama kan kontak keluarga, relasi dan lain. Nah, apakah ada strategi yang berubah, Kak, di periode kedua gitu? Iya, menarik ini. Jadi intinya di politik ini adalah sama kayak bisnis, kepercayaan. Jadi ketika kita membuat masyarakat percaya sama kita, maka tagline kakak itu MSP hadir. Ya. Nah, MSP itu Mas Agus Saiful Fadli hadir. Hadir itu artinya kita bisa senantiasa ada di tengah masyarakat. Ketika masyarakat butuh kita jangan kabur. Karena sekarang ini kan biasanya musim cuma hilang, sudah dicucuk jadi hilang ya. Nah, sudah cucuk langsung hilang, lari, mati. Anggota dewannya mati ke HP, ya kadang-kadang HP-nya berubah, berganti. Nah, ini yang diperlukan adalah kehadiran kita. Jadi setelah mereka menitipkan amanah kita harus hadir. Maka jangan heran ketika hari Minggu ada 7 undangan kita harus datangi galau. Paling tidak menyatakan bahwa kita bersedia menerima undangan itu. Lalu hadir yang kakak maksudkan tadi, kakak pertama kali dilantik tahun 2014 langsung meluncing ambulan gratis. Kenapa meluncing ambulan gratis? Karena pengalaman ternyata masyarakat yang susah ini ketika mereka mendapatkan musibah, misalnya meninggal dunia, harus memakai ambulan dari rumah sakit dan harus bayar. Ini mahal. Dan ketika mereka sedang mendapat musibah harus bayar lagi, ini kan kasihan. Apalagi ketika sakit harus ke rumah sakit, tidak ada ambulan juga harus bayar lagi. Nah, ini salah satu yang saya lakukan ketika dilantik. Komitmennya adalah bagaimana kita hadir ke masyarakat tadi, dan lewat ambulan gratis ini alhamdulillah bisa bermanfaat. Ya, setidaknya ambulan ini bisa mengelilingi masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Ini menarik ambulan ini. Ini ambulan ini ada berapa unit yang Kakak siapkan? Kalau sekarang baru 1 unit. Oh, 1 unit. Dan ini standby-nya di dekat di posko kita, di seberang urus 1. Oh, berarti kalau yang butuh ambulan tinggal telepon gitu. Siap. Langsung meluncur. 24 jam. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah. Karena tengah dalu kami ditelepon ada warga yang meninggal, ya kita dari rumah sakit untuk diantar di rumah, kita harus siap. Insyaallah. Biasa, nah kan kalau seberang ulu kalau misalkan ada butuh, kontak tadi ada ambulan gratis ya. Kalau nak mesen dari sekarang boleh. No, jangan ya. Jangan Kak. Nah, jadi kawan-kawan mungkin masih banyak warga Palembang Info yang nonton. Nah, ini sudahlah cuma nyari suara ini. Tidak kawan-kawan, berarti yang tugasnya anggota DPRD provinsi itulah hadir di tengah masyarakat, di keluhan masyarakat, memberikan solusi. Betul, gitu, ya. Betul. Nah, mungkin udah hampir 10 tahun menjabat insyaallah, ini. 2024. Apa hal yang menarik, Kak? Ketika ketemu masyarakat mana, Kak? Betul. Banyak hal ya yang menjadi PR, catatan, dan juga mungkin masih menjadi aspirasi yang belum tersampaikan, seperti itu. Jadi masyarakat ini kita nih sebetulnya mudah ya. Pertama, bisa mengakses pendidikan secara gratis. Jadi jangan sampai pendidikannya mahal. Yang kedua, kesehatan. Paling tidak ketika mereka sakit ya, apalagi yang tidak mampu, bisa berobat dengan gratis. Lalu terkait dengan kesejahteraan, cak mano dapurnya tetap ngepul. Itu sebenarnya prinsipnya kan. Nah, jadi dengan ketiga ini kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sebetulnya. Tapi ternyata pendidikan masih belum beres, kesehatan kita masih banyak warga yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan gratis, maupun masih banyak masyarakat kita yang prasejahtera begitu. Nah, ada satu cerita unik. Ketika dalam suatu kesempatan kami menyerap aspirasi lewat reses, ada warga waktu itu kalau tidak salah umurnya sudah hampir 80 tahunan, menunggu selesai acara reses sampai selesai, dan saya samperin ya bapak itu. Ketika saya datang nangis. Dia sampai bawa tongkatnya, Pak Saiful, aku nih kepengen berjalan katanya. Kalau selama ini pakai tongkat ini terbatas. Jadi cak mana Pak? Aku kepengen kursi roda. Masya Allah. Dan dia meluk aku dan nangis saat itu kan. Nangis kepengen ada kursi roda. Nah, inilah tugas kami di DPRD ya. Sebetulnya ya, akses seperti ini sudah ada. Ya, pemerintah kami lewat dinas sosial ini sudah menyiapkan. Jadi saya langsung telepon dinas sosial, minta tolong ada gak kursi roda, dan ternyata siap kata dinas sosial. Besoknya saya anterin ke rumah beliau langsung.
ketika kami datangi ke rumah beliau, ya beliau memeluk saya dan menangis, ya, dan ada videonya beliau ucapkan terima kasih. Dan 3 hari yang lalu saya dapat kabar beliau meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi saya terkenang, ya, karena beliau menyatakan pengen berjalan melihat dunia luar lagi. Ternyata memang beliau berjalan langsung menuju Allah. Seperti itu. Jadi, nah hal seperti ini berarti yang menyentuh kita, terus yang mungkin yang membawa kita pengen terus mengabdi kayak untuk masyarakat. Memang kan ini kujingok dari sosmednya nemenian ini besuk orang sakit gitu. Itu tiap hari Kak? Itu program Kakak atau mana? Jadi sebetulnya di dapil Kakak nih daerah Seberang Ulu khususnya. Ini kalau di data BPS itu masuk tergolong miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Jadi sudah miskin ekstrim lagi. Artinya kelaparan, banyak orang yang susah di situ ya. Jadi tidak heran ketika kita melihat banyak masyarakat yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Dan karena kami ini tangannya terbatas, jadi mungkin tidak setiap hari bisa kami kunjungi. Tapi ketika ada yang ya kayak Bapak tadi ya sudah sangat urgen, ya kami datang dan kita mencoba mencarikan solusinya seperti itu. Nah, artinya hal-hal seperti ini yang saya kira kalau orang melihat tugas anggota dewan itu secara aturan kan cuma 3, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tapi ternyata bagi kami ya ini ada fungsi yang lain disebut dengan fungsi advokasi dan fasilitasi. Nah, disinilah masyarakat itu pengen ngelihat apa sih gawe anggota dewan itu sebetulnya. Apakah duduk-duduk di DPR, rapat ya yang begitu-begitu. Ternyata di luar sana ini sangat dibutuhkan karena masyarakat ini kan butuh penyambung tangan. Seperti tadi, beliau tidak punya akses untuk mendapatkan kursi roda. Nah, inilah tugas kita sebagai wakil rakyat untuk menjembataninya. Dan alhamdulillah ya bisa difasilitasi seperti itu. Atau misalnya ketika orang sakit yang sudah masuk rumah sakit tidak mampu ya harus dioperasi. Nah, ini karena kita mempunyai akses, kita bantu dengan mengurus kartu BPJS gratisnya. Dan alhamdulillah ketika kita urus kartu BPJS gratisnya, ya tidak jadi bayar begitu, tidak jadi bayar. Nah, ini saya kira memang menjadi tugas ya Ki ya, tugas bagi kita. Jadi bukan ini bukan pencitraan, karena ini memang suatu hal yang amanah yang dititipkan oleh masyarakat ke kita dan kita harus melaksanakan amanah itu. Seperti itu. Memang inilah ini anggota DPRD sesungguhnya gitu kayak memang menjadi panjang tangan dari masyarakat ke pemerintah. Insyaallah. Nah, inilah 2024 ini. Habis beliau ini. Lah sudah 2 periode. Lanjut mana Kak? Lanjut 3 periode ini. Masyaallah. Jadi alhamdulillah karena sudah 2 periode di provinsi, kami untuk periode ketiga ini mendapatkan tugas untuk ke kota Palembang. Ya. Nah, berarti mendarinnya agak turun. Turun. Nah, ini agak kayak poli biasanya mendari DPRD provinsi. Banyak ke RI ya. Iya. Jadi Kak ke kota. Ke kota. Mana ini Kak? Jadi kalau ngomongnya ngapa turun? Nah, itu ya. Kalau bagi kami kebetulan di PKS itu tidak ada naik dan turun, tapi ketika kami diberikan amanah maka kami harus samina wa ta'na. Kami terima dan kami laksanakan. Prinsipnya amanah yang diberikan ini ya apapun itu harus kami terima. Dan saat ini amanah yang dititipkan kepada kami adalah harus menjadi memperjuangkan kursi di DPRD Kota Dapil 6. Nah, kebetulan Ki Dapil ini sudah 10 tahun kosong. Dari fraksi PKS tidak ada yang mewakili 10 tahun kosong. Nah, maka Saiful Fadli diminta untuk ke Dapil Kota dan kebetulan rumahnya ada di Seberang Ulu di Jakabaring. Jadi harus menjalankan amanah partai. Dapil 6 dari fraksi PKS jadi Kak Fadli. Dapil 6 berarti Kertapati, SU1 Kertapati Jakabaring, tiga. Jadi kawan menskironyo yang tinggal di itu mana ada pilihan apa yuk? Coblos. Ya, insyaallah. Luar biasa. Inilah kerja nyata, salah satu anggota DPRD yang kerja nyata. Insyaallah. Aku minta Kak untuk sampai ke warga Palembang Info yang nak terjun ke dunia politik, terutama yang anak muda. Banyak nih kan anak muda sekarang yang nyalon ini Kak. Nah, menurut Kak mana mungkin bercerita dari pengalaman Kak? Baik, jadi kita harus menjemput bonus demografi, di mana jumlah anak-anak yang muda yang produktif ini lebih banyak dari yang tidak produktif. Nah, saat inilah anak muda ini harus tampil
Nah, salah satu untuk membuktikan bahwa anak-anak muda ini tidak dipandang sebelah mata harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Jadi bukan kemudian dengan pencitraan, ya, kemudian dengan hal-hal yang gengsian begitu. Tapi memang harus benar-benar merasakan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Dan anak-anak muda ini harus masuk ke dunia politik. Ya, kenapa? Karena ini adalah saatnya anak-anak muda ini menyambung tali estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Kenapa? Kalau tidak sekarang kita sambung tangga estafet kepemimpinan ini, mungkin kita akan terjadinya Gap gitu. Gap ya, waktu yang panjang begitu. Nah, inilah anak-anak muda, ya, jangan takut untuk masuk ke dunia politik, ya, dan sekali lagi bahwa negara ini, pemerintah ini butuh anak-anak muda yang berdedikasi. Dan kita tunjukkan bahwa dengan hadirnya anak-anak muda ini banyak hal yang bisa dilakukan dengan karya nyata. Karena anak muda ini kan dia inovatif, penuh dengan semangat, hal-hal yang baru, ya. Dan inilah yang dibutuhkan oleh negara ini sebetulnya. Dan bahkan Soekarno mengatakan, beri saya anak muda gitu kan, 10 akan saya goncangkan dunia. Ini fakta-fakta yang harus kita jemput bola hari ini. Jadi anak muda jangan menjadi apolitis. Ya, jangan menjadi tidak apatis politis. Tapi kita harus memiliki sense of belongs terhadap apa yang terjadi hari ini. Dan saya yakin di Warga Palembang Info ini banyak anak-anak muda yang mumpuni, yang berkapasitas, ya, dan siap untuk meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Wah, luar biasa. Ayo anak muda. Tidak apa-apa, jangan takut berpolitik, jangan apatis. Ini memang tahun politiknya. Yep. Tadi Kak Saiful juga ini tentang bonus demografi, ya, anak muda di tahun sekarang lagi proses bonus demografi, kayak puncaknya kayak di tahun 2030 puncaknya nanti. Betul. Nah, oke, Kak Saiful, terakhir ini Kak. Siap. Bagaimana tidak terasa lah jam 6 kita ngobrol ini. Terakhir Kak, saya boleh harapan Kakak untuk di tahun 2024 apa Kak? Iya, yang pertama sesuai dengan niat di awal bahwa masuk ke dalam dunia politik ini kan kita pengen senantiasa bisa bermanfaat. Khairun nas man anfa'uhum linnas itu memang harus terpatri. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kontribusinya buat orang lain. Jadi saya berharap di 2024 ini lebih banyak lagi kontribusi kebaikan yang bisa saya berikan untuk masyarakat. Yang kedua, saya juga berharap bahwa ya di 2024 ini masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang ini mengalami peningkatan dalam konteks tingkat kesadaran dalam berpolitik. Jadi jangan sampai partisipasi kita sebagai anak muda justru menurun di tahun politik ini. Ya, jadi saya berharap bahwa saat inilah, ya, mungkin dengan dulur-dulur Palembang Info yang menyaksikan ini, ya, mari, ya, kita sama-sama mensukseskan, ya, tahun politik di 2024 ini dengan zero konflik. No hujat, no sarah, begitu kan. Tapi mari kita sama-sama, ya, untuk membangun daerah kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Dan terakhir dari kami, harapannya di tahun 2024 ini tidak jauh-jauh dari apa yang kami lakukan hari ini, kayak mana bisa pendidikan ke depan aksesnya bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, ya, sehingga ketika kami menemukan di daerah-daerah masih banyak yang tidak mampu sekolah. Nah, ini saatnya mungkin, ya, menjadi bahan pemikiran juga dari pemerintah 2024 ini. Tidak ada lagi, ya, angka anak-anak yang putus sekolah. Kemudian kesehatan, ini kita berharap masyarakat kita, anak-anak di khususnya di Kota Palembang ini semuanya bisa mengakses kesehatan, ya, dan terakhir kesejahteraan. Ya, kami berharap adanya peningkatan kesejahteraan. Kalau hari ini jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan hampir di angka 12%, kita berharap di 2024 ini Sumatera Selatan bisa single digit di tingkat kemiskinannya. Single digit, amin. Amin. Ya. Kak, kampanye tidak apa-apa Kak? Ini sudah kampanye terbuka, laju Kak. 2024 Kak, pilih siapa Kak? Jadi untuk warga Palembang Info, yang berkenan dan yang ada di Dapil 6 S1 Kertapati Jakabareng, ya, kalau ketemu dengan Mas Agus Saiful Fadli di Kertaswaro, boleh. Partainya PKS nomor urut 8, Saiful Fadli nomor urut 1.
Terima kasih. Siap. Keren. Kak Saiful Fadli, terima kasih banyak Kak. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Sukses Kak Saiful, semoga Amin. dilanjutkan ini. Amin, 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 amin. 2024 ke DPRD Kota Palembang. Insya Allah. Amin. Warga Palembang Info, terima kasih sudah menyaksikan Cindo episode sore hari ini. Kita langsung live dari Utopia Collaboration Space. Nantikan Cindo episode selanjutnya. Tetap stay tune di IG Palembang Info. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.